Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, kalian sudah mendapatkan penjelasan dari Ibu Nurwidayati tentang peminatan. Salah satunya adalah kelas Bilingual Science. Karena itu, sekarang Miss Pada akan menyampaikan sedikit tentang kegiatan kelas Bilingual Science. Latar belakang kami membuat kelas Bilingual Science. Satu, tuntutan era globalisasi. Banyaknya lomba-lomba dan target sekolah lanjutan, sekolah favorit. Itulah salah satunya. Dua, hadis yang artinya, didiklah anak-anakmu sesuai zamannya. Sebab mereka dilahirkan untuk hidup dalam suatu zaman yang berbeda dengan zamanmu. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda bisa melihat saat ini era globalisasi, segala sesuatu gadget sudah mendominasi anak-anak kita. Karena itu bekali mereka dengan keimanan dan ketakwaan serta pengetahuan yang akan membuat mereka bisa tegar dan bisa bersaing secara baik di kemudian hari. Filosofi eksistensi dan esensi yang merujuk pada istilah berotak Jerman, berhati Mekah, lancar bicara bahasa Inggris, dan berakhlakul karimah. Itulah salah satu filosofi kami. Bilingual class atau bilingual science class adalah penambahan materi pada bahasa Inggris, science atau research, dan matematika. Untuk bahasa Inggris, ada kegiatan sehari-hari yaitu welcome morning. Di sini siswa diharapkan termotivasi untuk berbicara bahasa Inggris dan memperbaiki vocabulary serta meningkatkan rasa percaya diri karena mereka akan bertemu dengan para siswa lainnya saat siswa lain datang saling berkomunikasi. Prestasi yang telah diperoleh selama ini adalah beberapa siswa setelah meningkatkan vocabulary mereka dan menjadi lebih percaya diri, serta bisa membagi ilmu kepada dan membuat banyak teman selain dari kelas bilingual itu sendiri. Weekly program adalah 1 hour after school bersama Lia. Dan kegiatan tambahan dari bilingual science class ini adalah bahasa Inggris yang tadi sudah sampaikan. Karena itu 1 jam setelah pulang sekolah untuk meningkatkan speaking, listening, reading, writing, grammar, dan vocabulary. Dan juga ada pengenalan pada kegiatan lomba spelling bee, storytelling, speech, dan newscasting, serta hal-hal lainnya. Target dari kegiatan ini adalah menjadi pemenang dalam lomba-lomba seperti spelling bee, storytelling, speech, dan newscasting, Scrabble, serta wiki-meki quiz. Dan nilai bahasa Inggris di sekolah juga meningkat dibandingkan kelas-kelas lainnya. Kelas bilingual harus lebih tinggi nilainya. Dan mendapatkan nilai TOEFL minimal 350 di saat kalian lulus dari kelas 9. Dan juga keempat, kalian diharapkan lebih percaya diri dan bisa mendapatkan nilai terbaik di ujian nasional. Mungkin nanti namanya bukan ujian nasional lagi. Entah apa namanya, tetaplah jadi yang terbaik. Prestasi yang pernah diperoleh oleh para alumni dari kelas Bilingual Science adalah pemenang menjadi juara di spelling bee, storytelling, speech, dan newscasting, Scrabble, dan wiki-meki quiz. Dan ada siswa yang telah berhasil menilai 550 TOEFL, suatu hal yang sangat mengagumkan. Dan hampir semua siswa kelas bilingual nilai bahasa Inggrisnya di atas rata-rata. Dan mereka pun lulus dari MTS Negeri 7 Modern Jakarta lebih percaya diri dan mampu melakukan presentasi, bahkan presentasi dalam bahasa Inggris. Di samping kegiatan mingguan, ada kegiatan tahunan, yaitu Fun English Day with Native Speaker.
Di sini siswa akan dilatih untuk berani berbicara dengan para native speaker atau orang asing agar mereka suatu saat juga bisa bekerja sama dengan orang-orang asing. Targetnya adalah mereka bahagia dan senang belajar bahasa Inggris, lebih percaya diri dalam memberikan presentasi, dan juga lebih percaya diri berbahasa Inggris. Salah satu tes yaitu TOEFL atau EPT, English Proficiency Test, mudah-mudahan menjadi salah satu prestasi ke mereka karena pastinya sangat dibutuhkan bagi mereka kelak. Selain bahasa Inggris, matematika dan IPA juga merupakan program dari Bilingual Science. Dalam seminggu, ada 3 hari kegiatan Bilingual Science. 1 hari untuk bahasa Inggris, 1 hari untuk matematika, dan 1 hari untuk IPA. Untuk IPA atau Science, 1 jam setelah pulang sekolah adalah difokuskan untuk peningkatan atau latihan soal-soal IPA Olimpiade. Juga akan belajar tentang hidroponik serta bagaimana membuat suatu tulisan dan nantinya akan dipresentasikan di depan para juri sebagai latihan mereka membuat karya tulis. Prestasi yang telah diperoleh oleh lulusan bilingual adalah siswa bilingual mendapatkan medali perak di KSM 2017 dan pemenang di tingkat DKI Jakarta. Dan nilai-nilai IPA mereka juga meningkat. Dan salah satu prestasi yang sangat baik adalah siswa lulusan kelas bilingual menjadi juara di research competition dan juara 1 di Mares Manado 2019. Untuk matematika, peserta didik lulusan dari kelas bilingual belajar bersama dan mendapatkan tambahan dari KPM. KPM ini adalah suatu lembaga atau klinik pendidikan matematika yang sudah dikenal banyak melahirkan anak-anak juara matematika tingkat internasional. Prestasi-prestasi yang sudah diperoleh adalah lulusan MTSN 7 kelas bilingual bisa berpartisipasi dalam lomba matematika Australia dan juga menjadi masuk kelas istimewa di KPM serta nilai matematika mereka juga meningkat dibanding siswa-siswa reguler lainnya dan menjadi juara di matematika competition. Jadi targetnya di kelas matematika ini mereka berlatih menjadi master dan berani atau menyukai matematika. Jadi akan ada kegiatan yang dibuat sehingga anak-anak cinta matematika. Kalau biasanya dengan matematika kalian takut, setelah bergabung di kelas Bilingual Science, kalian akan merasa dekat dan cinta dengan matematika. Di akhir pembelajaran, setiap semester, anak-anak akan dinilai atau diberikan ujian tentang bahasa Inggris, matematika, dan IPA dari kelas bilingual sendiri. Diberikan laporan khusus serta sertifikat dari lembaga-lembaga di mana kita bekerja sama.
dan juga diberikan apresiasi kepada the best of the best dari siswa-siswi dalam bidang bahasa Inggris, matematika, dan sains. Di samping itu juga ada Bilingual Award dan Performance, bagi memberikan apresiasi kepada para siswa. Di samping kelas Bilingual Science yang tadi sudah disampaikan, ada kegiatan bahasa Inggris, pulang sekolah, dan matematika, pulang sekolah. Jadi sekali lagi kami sudah rangkum bahwa ada tambahan jam untuk kelas Bilingual Science ini, 1 jam setelah pulang sekolah dari pelajaran yang biasa dengan anak-anak lainnya. Yang berbeda dengan anak-anak lainnya adalah kalian ada tambahan, yaitu di pelajaran bahasa Inggris, matematika, dan IPA. Dan di samping itu ada kegiatan outing juga yang nantinya kalian menjadi mendekatkan atau membuat kalian happy, yang sifatnya happy dan enjoy sehingga kalian merasa suka dan senang belajar matematika, IPA, dan bahasa Inggris. Di samping itu semua ada kegiatan lainnya yang bisa diikuti, tapi ini sifatnya bukan menjadi bagian dari kelas bilingual. Ini boleh dilakukan oleh semua siswa, baik kelas Bilingual Science maupun non-Bilingual Science, yaitu homestay in Pare dan latih dengan native speaker selama 3 minggu. Ini biasanya selalu disukai oleh para siswa. Pada awalnya mungkin mereka merasa sedih karena harus meninggalkan orang tua, tapi setelah minggu terakhir itu mereka bahkan ingin sekali nambah untuk tinggal di Pare. Nanti tunggu ya, karena ini masih pandemi COVID, kita belum tahu apakah kita akan bisa melaksanakan atau tidak untuk tahun ini. Jadi di sana kalian belajar memasak, belajar berkomunikasi dengan orang native speaker, belajar dalam ruangan yang santai. Kalau biasanya di kelas, bisa di luar, bisa di taman, bisa dimanapun. Dan juga membuat video, film, dan outbound, serta mengadakan presentasi atau melakukan performance yang kalian sukai. Boleh bernyanyi, bermain drama, puisi, atau apapun. Enjoy, pasti enjoy. Karena di sana juga kalian akan belajar tahajud, duha, dan bekerja bersama. Termasuk mengerjakan pekerjaan rumah, mencuci piring. Dan kalian akan menjadi lebih mandiri, lebih bisa bekerja sama, lebih percaya diri, dan sebagainya. Insya Allah. Hasil angket terhadap kepuasan pelaksanaan 1 hour bahasa Inggris, hampir 41 mengatakan baik dan 41 mengatakan sangat baik. Jadi alhamdulillah berjalan dengan sangat baik. Untuk hasil angket kepuasan pelaksanaan 1 hour matematika juga sama, sangat baik, baik 64,5 dan sangat baik 25. Jadi kesimpulannya sangat baik. Dan untuk IPA juga begitu, 77,4 mengatakan baik dan selebihnya sangat baik. Tidak ada yang mengatakan kurang baik. Alhamdulillah. Nah, untuk adik-adikku semua yang ingin mau bergabung atau tidak bergabung, tolong isi link berikut ini ya. Jangan lupa diisi ya. Nanti akan kami share juga di pendamping kelas maupun di panitia OSIS. Insya Allah. Selamat sukses selalu buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iza Naila Paramita, siswi dari MTS Negeri 7 Model Jakarta, ingin mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Agama Republik Indonesia atas solusinya kepada para pelajar berupa situs e-learning madrasah. Dengan situs e-learning madrasah ini, kami, para siswa madrasah tetap bisa belajar dengan cara yang mudah dan menyenangkan di tengah pandemi virus COVID-19.
tetap bisa produktif walau hanya dari rumah. Now, all you have to do is stay at home and you will start the work. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Hanif Lutfanuruddin atau juga bisa dipanggil Hanif. Saya merupakan pemenang juara 1 dari Lomba Ma'iras tahun 2019 dalam kategori bidang keagamaan. Hari ini saya ingin memberitahu kalian bagaimana pengalaman saya dan juga bagaimana perasaan saya ketika mengikuti lomba dan juga menulis karya ilmiah ini. Oke, langsung kita mulai saja. Nah, kan membuat karya ilmiah itu pasti nggak sebentar. Soalnya kalian harus pertama nulis tuh lama. Habis itu kalian harus keliling-keliling. Kalau misalnya kalian karya ilmiahnya itu sosial, harus ketemu orang, harus nulis angket, harus membuat ya banyak hal. Emang karya ilmiah itu sangat time intensif lah. Pokoknya kalian harus benar-benar mau ngerjain banget. Kalau enggak, itu tuh bakal ya kayak agak buang-buang waktu aja. Jadi kalau kalian beneran niat mau buat karya ilmiah, insya Allah bisa. Karya ilmiah tuh emang agak capek tapi seru pastinya. Karena kan bisa ketemu orang, terus bisa kayak tes-tes, terus kadang bisa keluar jam pelajaran juga. Kalau misalnya ya ngetes ya pas di jam pelajaran sih. Nah, terus kan kalau misalnya kalian sudah jadi, kalian tuh bisa masukkan itu ke lomba-lomba, misalnya Ma'iras, terus ada juga LKIR, terus NIA dan yang lain-lain lah, ada banyak lomba di sana pokoknya. Nah, jadi kan misalnya kalian sudah punya tuh, udah mengirimkan dan alhamdulillah keterima, itu udah bagus banget tuh, udah keren. Misalnya kayak Ma'iras gitu udah masuk ke karantina tuh udah bagus banget, berarti kalian tuh udah terpilih dari sebanyak banget sebenarnya dari 1000 mungkin 1000 lebih bahkan bisa gitu. Kalian itu terpilih dari biasanya palingan cuma 60 peserta, 60 karya tinggal lebih tepatnya. Nah, jadi kalau kalian misalnya udah dapat lomba tuh beneran kalian harus semangat. Kalian misalnya harus siapin presentasi kalian nanti ke juri bagaimana, terus misalnya nanti kalian pas di standnya bagaimana, harus siap banget, harus ready banget gitulah, biar kalian bisa berhasil mendapatkan juara yang misal kalian inginkan gitu. Nah, jadi kan dah ya, itu mungkin buat pengalamannya. Nah, jadi bagaimana perasaan saya kalau misal karena berhasil mendapatkan ini? Yang pasti pertama ya seneng lah kan, masa ada orang yang nggak seneng berhasil dapat juara 1 di sesuatu yang mereka buat sendiri, di sesuatu yang mereka kerja keras gitu kan, pasti ya semuanya seneng lah. Nah, jadi kan selain seneng itu juga yang pasti bangga, karena kalau misalnya kalian berhasil juara 1 Ma'iras tuh kalian berarti sudah memenangkan salah satu lomba nasional. Nah, misalnya kalian mau masuk MAN-IC itu bisa lomba nasional itu digunakan untuk sebagai salah jalur masuk prestasi. Jadi kalau misalnya berhasil keterima di prestasi itu mantap banget. Nah, terus terakhir sebelum saya mengakhiri video ini, buat kalian yang mau menulis karya ilmiah, coba cari ide di sekitar kalian, bismillah dulu, coba lakukan. Insya Allah kalau kalian beneran komitmen terus lakukan itu terus, insya Allah bisa membuat karya ilmiah tuh dari bab 1 sampai bab 5. Ya sudah, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah mau nonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.